Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berikut ini merupakan tutorial berkaitan dengan aplikasi ujian terpadu untuk kemudian pelaksanaan UTS atau UAS yang menjadi opsi selain menggunakan e-learning. Jadi nanti Bapak Ibu dipersilakan menggunakan dua opsi ini bagi yang kemudian menginginkan fitur di mana mahasiswa akan terblokir aksesnya ketika mengakses web browser lain atau aplikasi lain, maka aplikasi ini atau sistem ini bisa menjadi solusi untuk bagi Bapak Ibu. Untuk tampilan mahasiswa pertama, untuk akses login itu sama menggunakan akses seperti SIA. Jadi akunnya sama. Ketika awal login maka akan ditampilkan seperti ini, dimana mengecek data dirinya dan foto profil silakan diupload. Namun diupload terserah pun tidak masalah. Tapi bagi mahasiswa silakan diupload sesuai dengan fotonya. Ini hanya tampil di profil pribadi saja. Setelah itu di tampilan ini untuk mahasiswa ditampilkan maka hanya terlihat seperti ini. Nah, nanti akan berubah sesuai dengan kursus yang tersedia. Nah, sekarang kita akan login menggunakan akun dosen. Saya pinjam akun salah satu dosen yang nantinya di sini akan membuat sebuah kursus. Jadi kursusnya berbeda dengan e-learning Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa mengcustom sendiri kursus yang ingin Bapak Ibu buat. Simpan. Oke, nomor telepon wajib diisi. Oke, kita isi nomor sembarang saja. Setelah itu seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika kemudian klik tampilkan, maka tidak ada kursus, sama seperti mahasiswa tadi. Nah, ini yang berwarna merah ini tampilan mahasiswa, yang ini adalah tampilan dosen. Untuk dosen bisa kemudian melakukan tambah kursus. Nah, kursusnya bisa apapun itu, misalkan sesuai dengan mata kuliah, misalkan kursus pemrograman gitu. Dan di sini bisa memilih jurusan apa yang kemudian disesuaikan. Kalau di sini kan jurusan fisioterapi, maka silakan pilih D3 fisioterapi. Jadi bagian jurusan, tahun ajaran masuk, dan kelas ini itu mengacu kepada mahasiswa mana yang bisa mengakses kursus ini. Sini tahun ajaran masuk misalkan yang ini, dan kelasnya kelas A misalkan. Kemudian deskripsinya apa? Ini kursus. Dan ini bisa diganti juga. Ketika disimpan, maka ini bisa diedit, bisa kembali, dan kita bisa tampilkan atau tidak tampilkan. Dan di sini akan muncul partisipan 4. Nah, dia akan ada otomatis mahasiswa yang bisa mengakses dan diketahui melalui sini di partisipan ini. Nah, kalau kita kembali ke menu mahasiswa, ketika di refresh sekarang sudah ada ini dibuat oleh siapa gitu. Dan ketika diklik detail, mahasiswa bisa melihat apa ujian yang ada di sini. Nah, deskripsinya pun akan muncul di sini. Apabila kita edit deskripsinya, semisal di informasi, kemudian klik edit, dan kita edit misalkan menggunakan quote, ini quote, dan kemudian ini tampil dengan background hitam. Nah, semisal seperti ini, dan tabel pun juga bisa. Maka yang ditampilkan mahasiswa adalah seperti ini. Nah, sehingga bisa Bapak Ibu custom seperti apa. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu juga bisa membuat soal. Di sini untuk membuat soal. Oh, sebelum itu mungkin kita akan ke sini ya. Nah, di sini ada menu detail, edit, delete, dan sembunyikan. Kita bisa sembunyikan juga. Course ini tersembunyi dari mahasiswa. Maka kalau misalkan kita ke tampilan mahasiswa, maka course-nya tidak ada. Dan ketika kita tampilkan lagi, maka baru ada. Dan jadi Bapak Ibu bisa mengcustom mana yang bisa tampil, mana yang tidak tampil, dan apabila tidak sesuai itu juga bisa di setting. Oke, lanjut. Jadi kalau misalkan di bagian sini kita ubah misalkan tahun ajaran masuknya menjadi tahun ajaran 2021 semisal, dimana mahasiswa yang tadi itu yang seharusnya di 2023, maka
ini pun tidak muncul di tampilan mereka. Jadi itu 3 poin itu harus sesuai kalau misalkan ingin menampilkan di mahasiswa yang dituju. Di sini kasusnya mahasiswa tersebut adalah mahasiswa tahun masuk 2023. Selanjutnya kita akan membuat daftar ujian. Di sini kita ketika membuat ujian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nama ujiannya misalkan UTS 2025. Kemudian deskripsinya apa? Selanjutnya gambar tidak menjadi penting. Maksudnya bisa diupload bisa tidak, tapi sepertinya tidak tampil di depan. Dan di sini mungkin yang gunakan password akses ini tidak aktif sementara waktu, tapi di mode ketat ini jika ini diaktifkan, maka mahasiswa yang kemudian mengakses itu akan terblokir aksesnya jika mengakses halaman lain. Nah, ini skor maksimum, ini skor lulus, nanti pengaruhnya di mana nanti kita lihat. Jumlah aksesnya juga jumlah mahasiswa mengaksesnya dan durasinya. Di sini saya setting 10 menit dan saya tidak menggunakan batas akses waktu, artinya mahasiswa bisa mengakses ini kapan saja dan dengan jumlah yang akses yang saya batasi juga. Kemudian saya simpan. Nah, ketika sudah saya simpan, di tampilan mahasiswa akan muncul seperti ini. Kemudian saya klik detail. Nah, pertanyaan belum tersedia. Apabila pertanyaan belum di-upload, maka mahasiswa tidak bisa mengerjakan, namun sudah tampil di tampilan mahasiswa. Nah, selanjutnya kita perlu mengupload pertanyaan. Di sini kita tinggal import soal, dan ini dalam bentuk CSV Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya contohkan bagaimana merubah jadi CSV-nya. Saya open, saya import. Nah, mungkin langsung selesai, namun sebenarnya ini sedang proses di dalam background. Artinya soal Bapak Ibu sedang dalam proses import. Jadi ditunggu saja sekitar 1 menit biasanya, karena sistem otomatisnya berjalan setiap 1 menit sekali. Jadi ini menghindari load yang terlalu banyak ketika melakukan upload dalam soal. Nah, nanti muncul di sebelah sini apabila ini selesai. Nah, mungkin Bapak Ibu coba refresh apabila sudah atau belum. Nah, sambil kita tunggu. Ini tunggu. Oke, biasanya sampai 47. Memang ini nanti kita evaluasi Bapak Ibu. Oke, sembari menunggu, mungkin kita coba jelaskan yang lain. Jadi di sini ada di bagian informasi sini itu sebenarnya kita bisa ubah sewaktu-waktu meskipun sudah dalam masa ujian gitu. Nah, ini kayaknya sedang berjalan prosesnya. Ketika sudah, nanti akan muncul di bagian sini. Nah, selanjutnya ada di bagian ini ada penilaian dan ekspor hasil ujian. Masing-masing punya fitur yang kemudian bisa digunakan. Nah, kemudian sebelum tadi kita masuk ke ujian tadi, di sini ada editor Bapak Ibu. Kita bisa menambahkan editor ini adalah mereka yang bisa mengakses kursus kita gitu. Sebagai contoh saya tambahkan yang lain, misalkan Bayu Kurniawan, dan bisa lebih dari satu misalkan. Kemudian kita upload perannya sebagai siapa, misalkan editor atau owner ya. Owner dia bisa juga mengundang orang. Kalau editor dia hanya berfungsi untuk menambahkan ujian dan sebagainya macam itu tadi. View. Oke. Oke, baik dicoba kalau misalkan kita import lagi. Nah, di sini ada import soal, contoh ada 180 soal. Jadi kalau misalkan
ini perlu diperhatikan untuk yang pertanyaan, jika tidak ada muncul salah satunya maka bisa dipilih. Nah, ini pilihan 5 dan jadi disesuaikan dengan template Excel yang ada. Kemudian ketika dilakukan import maka langsung menghilang, maksudnya tampilan importnya. Namun kita akan bisa melihat nanti di sini soal yang ada. Nah, seperti ini. Jadi ketika kemudian sudah di-refresh saja, baru nanti terlihat soal yang berhasil diimport. Jadi notifikasi bahwasanya soal sudah berhasil diimport semua, sekitar 179 row. Jadi ternyata punya saya 179, bukan 180. Ini di clear saja, nanti mungkin kelihatan masih 2. Di refresh supaya menghilang. Dan untuk menghapus bisa diklik di sini. Maka 10 record. Kenapa 10? Karena yang tampil di sini adalah per 10. Dan ini bisa di select all atau di deselect all. Sebagai contoh saya hapus 10 soal yang pertama ini. Maka saya hapus, ada konfirmasi, maka bisa menghapus. Nah, jadi di sini ada 3 contoh tipe soal, ada multiple choice, file upload, ada essay, dan Bapak Ibu juga bisa edit di sini. Kalau perlu gambar, silahkan di-upload gambarnya. Sudah, selanjutnya, misal di sini ada gambar, misalkan ini saja. Kita coba upload. Maka simpan. Oke. Itu penampilan gambarnya, nanti difixkan di daftar soal. Nah, selanjutnya sekarang kita ke tampilan mahasiswa. Di tampilan mahasiswa di refresh maka akan muncul seperti ini dan ada menunjukkan belum dikerjakan. Ketika dimulai ujian maka sudah harus diklik persetujuan ini, ada informasi yang kemudian bisa ditampilkan, dan klik mulai ujian maka akan mulai seperti ini. Ini adalah tampilan di laptop, tapi kalau tampilan di HP kurang lebih seperti ini. Jadi ada waktu yang berjalan 10 menit dan ini berlangsung ujiannya dengan soal sekitar 180 ya, sesuai dengan yang tersedia. Nah, untuk gambar ini harus ada 2 bagian, ada bisa PDF atau berupa gambar. Di upload. Nah, ketika upload ini harus diklik simpan supaya tersimpan. Nanti ada akan tulisan jawaban berhasil disimpan, baru diklik lanjut. Jadi ini akan acak, jadi nomor ini itu akan berbeda dengan setiap mahasiswa. Mahasiswa akan memiliki jumlah nomor yang berbeda-beda. Maksudnya di nomor yang kedua misalkan, nah itu acak jawabannya, soalnya acak. Nah, kalau ini apa, misalkan diklik yang di luar, baru kemudian ada jawaban berhasil disimpan. Ketika sudah disimpan maka akan ada tombol centang. Jika belum terjawab maka tombol centangnya tidak ada. Nah, ini yang tadi jawabannya sudah tersimpan. Nah, jika kemudian sudah, maka bisa diklik akhiri ujian, maka ini akan sudah berakhir, sehingga di sini untuk kita bisa melihat hasilnya di sini. Jadi ini hasil dari anak tadi, berapa lama mengerjakannya, gitu, 1 menit setelahnya. Jadi lama waktu untuk mengerjakannya. Nah, sebelum itu aktivitas ini apa? Nah, aktivitas sebenarnya adalah aktivitas mahasiswa yang ketika melaksanakan ujian. Contoh ya, di sini kan sudah mengakses ya, artinya dia tidak bisa mengakses lagi. Kita coba beri akses, di mana sekarang kita manfaatkan fitur yang tersedia. Contoh misalkan kita ubah. Nah, di sini kita gunakan mode ketat. Nah, tanpa penalti waktu ya. Jadi mode ketat ini kita harus secara manual membuka akses dari mahasiswa. Kita simpan dulu. Oh maaf, satu lagi yaitu aksesnya. Supaya mahasiswa tadi yang sudah mengerjakan bisa mengakses kembali, maka kita berikan 2 jumlah aksesnya. Nah, kemudian kita ke tampilan mahasiswa, kita refresh.
Nah, kita mulai ujian. Nah, di sini sekarang muncul seperti ini. Harap perhatikan mode kata, terhadap hati-hati dan sebagainya. Dan di sini batas aksesnya terlihat, ujiannya berapa menit dan tidak ada batasan dalam mengakses. Jadi, kalau misalkan di bagian bawah tadi kita centang, contoh ya. Contoh kita kembali ke tampilan dosen. Di sini kita coba edit, ubah. Kita sekarang gunakan batasan akses di mana ini memerlukan tanggal dan waktu. Nah, di sini kita coba di hari ini sampai dengan hari ini juga di jam 2 misalkan. Maaf, jam 12. Nah, kemudian kita simpan. Atau kita coba di mana waktunya belum waktunya gitu. Belum waktunya, semisal di jam 08. Maaf, 10 gitu aja. 10 6 log 10. Oke, 10 ya, simpan. Nah, karena ini dimulai jam 10, maka dia tidak bisa mengerjakan karena ujian belum dimulai. Nah, kita bisa kemudian ubah dia dimana aksesnya itu jam 9. Kemudian di dalam sini sekarang bisa mengakses ujian sudah selesai dikarenakan jamnya tadi ini jam 002. Hari ini udah lewat ya. Kita salah setting di bagian sini. Nah, ini jam 12 AM, bukan jam 12 PM. Ini PM ya. Jadi jam 12 siang. Nah, sekarang ketika dimulai ujian, maka akan ada waktunya. Ujian dapat dimulai jam sekian dan hingga jam sekian. Selanjutnya ketika saya setuju, ketika saya mulai, maka ini tampilan dari mahasiswa, tidak ada masalah gitu kan. Nah, kemudian saya berubah ke tampilan dosen sekarang. Ini tampilan dosen. Sekarang akan ada aktivitas di sini. Nah, ini aktivitas yang sedang mengerjakan. Dan ini kok diblokir begitu? Iya, karena dia mengakses halaman lain sehingga nanti terblokir seperti ini. Supaya dia ini bisa mengakses kembali, maka kita harus buka secara manual di dalam menu aktivitas. Kita buka seperti ini. Kita kembali, kita di refresh, maka akan bisa lagi diakses. Kita ke halaman lain, maka ini tidak diblokir. Kalau kita refresh, dia akan terblokir. Nah, jadi seperti itu. Nah, semisal mau otomatis terblokir dalam jangka waktu tertentu, itu bisa diatur di sini. Diubah, maka di sini dicentang aja gunakan penalti waktu dan durasi penaltinya berapa menit. Misalkan saya kasih di sini 1 menit, 1 menit. Simpan. Nah, sehingga pertama kita buka dulu aksesnya anak tersebut karena tadi terblokir. Sudah. Nah, ketika sudah sini kita refresh. Nah, ketika saya akses halaman lain, kemudian kembali saya refresh, dia keblokir. Nah, dia akan muncul seperti ini. Akses Anda terblokir selama 1 menit dan detiknya akan berubah. Di sini berubah. Saya refresh. Nah, jadi di sini dia akan bisa mengakses lagi ketika ini sudah terpenuhi. Nah, masih 35. Nah, ini bisa di custom macam-macam. Bisa kemudian 1 jam atau sampai selesai misalkan. Jadi otomatis itu bisa. Oke, ditunggu, mungkin agak saya cepati ya. Oke, saya pause dulu. Oke, saya refresh yang halaman ini. Nah, sudah bisa lagi diakses. Jadi seperti itu. Ketika di halaman lain lagi gitu kan, ke halaman lain lagi, ke halaman ini misalkan, saya kembali lagi ke halaman ini. Nah, dia keblokir lagi 1 menit dan sudah. Kalau kita ke set sini, meskipun kita buka di sini, itu tidak akan berpengaruh ke halaman mereka. Oh, bisa berpengaruh di situ ya. Nah, bisa kita bantu bukakan gitu. Cuman kalau kita biarkan dia akan otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengotak-atik yang ini. Tapi kalau misalkan harus minta langsung diakses, ini bisa dicentang. Oke. Kita coba akhiri ujiannya yang ini.
jiran, kemudian sudah dikerjakan karena batas aksesnya 2, dan ketika di sini kita lihat, dan di sini akan terlihat hasilnya. Nah, hasilnya kita akan bisa klik detail. Di sini ada 2, kita klik lihat detail. Nah, ini belum dinilai ya, belum dikoreksi. Kenapa kok belum dikoreksi otomatis? Jadi kalau misalkan kita jalankan penilaian, maka ini akan gagal karena di sini ada nilai yang ini perlu diverifikasi karena esai ya. Kita bisa lihat jawabannya. Dan kalau misalkan ini nilainya 10 misalkan, kita klik keluar, dia akan ke save, kemudian perlu diklik verified. Nah, baru ini terverifikasi. Ini file upload, misalkan kita lihat. Oke. Ini 5 misalkan. Klik yang luar, verified. Dan selanjutnya di ini kita langsung verified saja semisal. Oke. Selanjutnya kita jalankan penilaian. Maka otomatis akan ternilai di sini 15/100 dan sudah dikoreksi dan segala macam. Dan kita klik ujian, jadi semua pada awalnya itu langsung 0 poin dan ini belum. Tapi kita bisa klik di sini langsung untuk penilaian. Nah, ini juga bisa klik langsung. Sudah. Kenapa kok ini bisa? Karena kalau kita lihat detailnya, ini hanya satu saja gitu. Tidak ada yang lain. Atau semisal Bapak Ibu punya banyak gitu kan, masa satu-satu gitu. Langsung saja klik di sini. Ini akan mengakses semuanya ini akan diverifikasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu, dan kita bisa ekspor hasilnya. Nah, ini UTS, hasil ujian UTS 2020. Mungkin tadi saya tambahkan kursusnya ya, nama kursus di hasilnya. Jadi ada anonimnya, ada kelasnya, waktunya, dan sebagainya macam. Tidak lulus gitu. Lulusnya seperti apa supaya lulus? Semisal yang bagian ini atau ini saja ya, kita kasih di sini 60 nilainya. Simpan, kemudian jalankan penilaian, maka dia dapat 60. Kita kembali, maka dia di sini statusnya seharusnya lulus gitu. Dan dia warna hijau. Hijau ini artinya lulus karena batas minimumnya kan 60 tadi itu. Ya, kalau kita ekspor hasilnya seperti ini. Nah, di sini lulus. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk tutorialnya. Nanti bisa diakses kembali. Nah, nanti untuk mahasiswa besok bisa kemudian mulai diakses. Namun untuk hari ini fokusnya untuk di dosen dulu, baik kemudian membuat kursus dan berbagai macamnya. Jika ada keperluan atau butuh bantuan untuk mengekspor soal, silakan nanti kirim ke IT, nanti kami bantu untuk mengolahkan datanya. Oke, sekian. Terima kasih. Untuk template soalnya itu ada di bagian import soal. Nanti saya cantumkan Bapak Ibu ya, saya cantumkan di dalam referensi yang kemudian saya akan kirimkan. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini menjadi opsi bagi Bapak Ibu yang kemudian ingin menggunakan ini, namun e-learning tetap kita jalankan dan kita tetap fungsikan. Jadi dua ini berjalan pada server yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.